بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى به وأدام النفع به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين. Sampai mana itu ya? Wa'an ini masih terus bab tentang tawadhu. Oh, sudah lewat. Ayatnya udah, bahkan hadisnya juga. Hadis yang pertama. Ya. Hadis yang pertama dari bab tawadhu. Ya. Wa an Iyad bin Himar radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah awha ilayya an tawadhu hatta la yafkhara ahadun ala ahadin wa la yabghi ahadun ala ahadin rawahu Muslim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله متفق عليه. عنه قال إن كانت ألمة من إماء المدينة لتأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت رواه البخاري إلى آخره والله تعالى أعلم بالصواب. Hadis yang pertama dari bab tawadhu, bab yang menjelaskan tentang perintah untuk bersifat tawadhu, merendahkan hatinya. Hati, bab yang bermain itu hati, sehingga kalau hatinya tidak rendah maka lawan daripada tawadhu sombong. Bukan merendahkan diri, tapi rendah hati. Karena semuanya bersumbernya madar wal qutub, berputarnya segala sesuatu kehidupan dan aktivitas kita itu berada di dalam hati. Nah, ketika hati itu rendah, merasa berada di bawah, merasa di bawah daripada yang lain, nah, maka disebutnya tawadhu. Tapi sebaliknya, apabila hati itu merasa dirinya dengan sebab memiliki sesuatu yang Allah berikan, ilmu, harta, jabatan, pangkat, usia, umur, dan yang lainnya. Ketika tinggi itu hati, maka na'udzubillah, menjadi penyakit yang disebut al-ujub, kibir, bangga dan juga sombong. Maka nanti bab setelah tawadhu, bab lawannya, bab tahrimul kibri wal i'jab. Habis ini nanti bab tentang haramnya, dilarang untuk berperilaku bersifat sombong atau juga bangga. Nah, itu ya, na'udzubillah min dzalik. Dalam bab tawadhu wa khafdul janah, ya. Ayatnya sudah jelas, wa khafd janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Itu ya. Kata Allah, ya, wa khafd, rendahkan lambungmu, dirimu bagi orang yang mengikutimu minal mu'minin, dari orang-orang yang beriman. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adzillatin 'alal mu'minin 'izzatin 'alal kafirin. Ayat yang kedua yang memerintahkan dan Allah memuji serta bangga kepada kaum orang-orang sekelompok orang-orang yang tawadhu. Itu siapa? Orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman,
may yartadda minkum an dinih, siapa yang kembali, ya, artinya murtad di antara kalian dari agamanya, keluar. Murtad, yartad maksudnya keluar dari Islam. Istilah murtad hanya untuk orang yang keluar dari Islam, itu namanya murtad, ya. Karena itu posisinya namanya pun udah nggak bagus. Murtad, irtadda, yartaddu irtidadan, bahwa murtadun isim fa'il, ya, dalam ilmu sharaf. Berarti orang yang tertolak. Jadi murtad orang yang keluar dari Islam. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Ketika kalau ada istilah orang keluar dari, ya, agama Kristen kayak Nasrani ke Majusi, nah itu nggak ada istilah murtad, ya, karena semua agama di luar Islam adalah jelas inna dina indallahil Islam, yang mulia, yang tinggi, yang agung adalah agama kita, agama Islam. Sehingga ketika orang itu keluar dari Islam, maka istilahnya dicaplah sebagai orang yang tertolak dari rahmat Allah, karena dia meninggalkan yang mulia, meninggalkan yang paling berharga. Keluar dari Islam namanya meninggalkan yang paling istimewa. Nah, ya. Itu orang yang dikatakan murtad. Na'udzubillah min dzalik. Wahai orang-orang yang beriman, siapa yang murtad di antara kalian, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum, maka Allah juga nggak susah-susah, maka pasti Allah akan mendatangkan, mengganti dengan satu kaum yang baru lagi. Yang kaum yang baru ini gimana sifatnya? Yuhibbuhum, yang Allah mencintai mereka. Kemudian wa yuhibbunah, juga mereka kaum yang baru ini mencintai Allah. Gitu. Mencintai Allah itu beriman, beribadah, ya, dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifatnya orang yang dicintai Allah lagi apa? Ya, mereka mencintai Allah, Allah pun mencintai mereka. Sifat mereka apa lagi? Azillatin 'alal mu'minin, yang menundukkan, merendahkan hati mereka. Azillah ay mutawadhi'in, orang-orang yang merendahkan hatinya di antara sesama saudaranya, khususnya sesama saudara muslimin, lebih khusus lagi sesama mukminin, orang-orang yang beriman. Nah, itu sifatnya orang yang dicintai Allah, itu maksudnya. Ayat ini menjelaskan kelompok orang yang dicintai oleh Allah adalah orang-orang yang azillatin, yang merendahkan dirinya di hadapan umat Islam, yang merendahkan hatinya. Aizzatin 'alal kafirin, tapi tegas. Aizzah bukannya kasar, bukannya galak, tapi tegas kepada orang-orang kafir. Itu. Wa qala ta'ala, dan ayat yang ketiga, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Apalagi ayat yang menjelaskan supaya kita saling mengenal, mau bercampur baur, sesama suku, kemudian dari suku sesama negara ketemu, ya. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, sungguhnya kami menciptakan kalian, aku menciptakan kalian dari jenis laki dan perempuan. Habis itu ada wa ja'alnakum syu'uban wa qabail, dan kami jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, ya. Syu'uban wa qabail. Syu'uban wa qabail, ra'sul qabail wal qutub. Wa qabail yaduna syu'ab. Qabilah, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Untuk apa? Lita'arafu. Nah, lita'arafu ini perintah untuk bertawadhu. Nah, kalau orang sombong dia nggak mau kenal. Siapa yang gua kenal dia? Nah, maka kumpul ketemu khususnya di satu tempat, lagi umrah, lagi haji, nah, semua sesama muslimin semua. Ya, ketika dia berbicara senyum kepada kita, kita senyum juga. Jangan dia senyum sama kita, gua kenal orang Afrika, orang mana, orang Aljazair, nah, jangan. Ya, ini maksudnya. Allah ciptakan bukan kita doang yang benar. Mereka kalau beriman, akan dilanjutkan nih. Allah nggak melihat sukunya siapa, Indonesia, Betawi, Jawa, ataupun Arab banyak negaranya. Inna akramakum
Innallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian bukan yang karena sukunya, bukan karena negerinya, tetapi yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa cirinya adalah orang yang takut kepada Allah. Takut kepada Allah maknanya tidak sombong. Ya. Yang selanjutnya ayatnya, fala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa. Fala tuzakku, maka janganlah kalian tuzakku, membersihkan diri kalian, merasa dirinya bersih. Nggak boleh gitu. Siapapun, ulama, semua, habaib, semua, apalagi orang biasa, semua yang namanya manusia, ya pasti mahallul khata' wan nisyan. Maka fala tuzakku anfusakum, maka janganlah kalian menganggap bersih diri kalian. Sebab apa? Huwa a'lam. Allah yang maha tahu. Biman, kepada siapa orang yang paling bertakwa kepadanya. Ya, nggak perlu kita merasa diri kita bersih. Jangan istighfar, justru kita merasa diri kita. Kemarin diajarin di awal bab tawadhu itu adalah kita merasa berada di bawahnya orang lain. Ya. Qala ta'ala, ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. Dalam surah Al-A'raf dijelaskan tentang Ashabul A'raf, sehingga surah itu dinamakan surah Al-A'raf. A'raf tempat pisah tengah-tengah antara penghuni surga sama penghuni neraka, itu namanya Ashabul A'raf. Ashabul A'raf orang yang hidupnya masih dalam vonis di tengah-tengah. Nanti A'raf ini disuruh masuk ke dalam surga, tapi sebelum dia masuk ke dalam surga, dia berada di tengah, melihat. Gitu. Wa nada ashabul a'raf, dan berkata ashabul a'raf kepada orang-orang yang mereka kenal. Yaitu siapa? Ya, maksudnya adalah orang-orang kafir yang ada di dalam neraka. Ya. Bisimahum, yang mereka kenal dengan tanda-tanda mereka. Ya, tanda kelihatan. Kalau orang-orang kafir ketika di akhirat nanti ada tandanya, tanda gelapnya, legamnya wajah mereka, la nura fih, tidak ada cahaya. Bedanya kalau orang muslim, orang beriman, kita punya cahaya. Ya, maka nanti di dalam surah Al-A'raf ini ayat setelahnya kata penghuni neraka, bagi dong cahayamu kepadaku. Gitu. Karena mereka wajahnya kelihatan gelap. Ya. Di akhirat ya ada kalau kita disarang di dunia gelap-gelap, emang kita tukang main layangan dulu kan gitu. Gimana nggak geseng ya. Kita pulang umroh, emang musim panas kemarin. Ya di sana saya biasa, begitu sampai rumah, mungkin ada lumayan juga nih. Ya, maksudnya gelap nanti di akhirat. Ya, orang kafir itu karena nggak ada nur. Ya, nah, kita punya nur, punya cahaya, macam-macam Pak cahayanya. Ada yang paling kecil kayak lampu ayam negeri gitu. Riap-riap, ya, ada cahayanya juga tuh. Ya, ini yang maksiatnya banyak, membayangnya jarang itu. Tapi masih ada iman, ya. Na'udzubillah, jangan sampai nggak ada cahaya sama sekali. Jadi diketahuinya mereka orang-orang kafir karena dengan wajah yang begitu sangat gelapnya. Qalu ma aghna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Ashabul A'raf negor, ingetin tuh penghuni neraka. Dulu katanya bangga dengan apa yang mereka kumpulkan, kekuasaan, negara adidaya, superpower, ya, ataupun mereka berkuasa, menguasai dunia, teknologi macam-macam, atau bahasanya jabatannya luar biasa. Nah, maka orang-orang kafir ini ditegur oleh orang-orang Ashabul A'raf, ma aghna ankum jam'ukum. Pada hari ini, saat ini di tempat ini pada hari kiamat, ma aghna ankum jam'ukum. Apa yang kalian kumpulkan, kalian banggakan waktu di dunia nggak bisa membantu kalian. Ya, jabatannya, hartanya, dia punya harta segunung emas ataupun punya bukit, bahkan di situ jadi kekayaannya. Begitu mati, apanya yang dibawa? Satu pun juga kagak, apalagi sampai di akhirat. Ya, semua yang dikumpulkan, kita begitu juga. Yang kita kumpulin nggak akan bisa memberikan manfaat kecuali yang kita infakkan. Yang kita infakin itu di jalan Allah, maka itu yang menjadi syafaat buat kita. Nah, kalau yang kita kumpulin, yang nggak kita berikan sesuatu, kita simpen, ma'agna. Ya,
nggak bisa membantu kita. Wa ma kuntum tastakbirun, kata Ashabul A'raf kepada orang-orang kafir di dalam neraka, wa ma kuntum tastakbirun, dan apa yang kalian sombongkan dulu. Orang kafir sombong-sombong banget, ya dengan menantang Allah. Kesombongan orang kafir yang paling jelas, mereka tidak mau menyembah Allah, itu jelas banget. Yang pertama, yang paling inti, kenapa mereka dikatakan sombong? Mereka nggak mau menyembah Allah, padahal yang menciptakan dia, mereka siapa? Allah, yang kasih hidup Allah, yang kasih nafas Allah, yang kasih ruh Allah, yang kasih kekayaan Allah. Kok nggak mau nyembah yang menciptakannya? Itu mbahnya sombong dah, ya kan? Wa ma kuntum tastakbirun haula'i alladziina aqsamtum la yanahumullahu birahmah udkhulul jannah. Mereka Ashabul A'raf tadinya dikira sama orang penghuni neraka nih, Ashabul A'raf itu bakal masuk ke dalam neraka. Maka kata Allah, udkhulu al-jannah, masuklah kalian. Siapa? Ashabul A'raf. Jadi Ashabul A'raf ya orang muslimin, orang-orang yang beriman juga, tapi memang ketentuan Allah saat itu belum masuk ke dalam surga, ya masih di tengah-tengah. Nah, tapi pada akhirnya dalam ayat ini jelas, Ashabul A'raf diperintahkan masuk ke dalam surga. Udkhulu al-jannah, masuklah kalian semua ke dalam surga. La khaufun 'alaikum, tidak ada ketakutan bagi kalian, wala antum tahzanun, dan kalian tidak akan bersedih. Nah, masuk kita di dalam hadis tentang fadilah bersifat tawadhu. Wa an Iyad bin Himar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Iyad bin Himar radhiyallahu an qala, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Innallaha auha ilayya an tawadhu hatta la yafkhara ahadun ala ahadin. Hadis yang menjelaskan, memerintahkan secara jelas untuk bersifat tawadhu. Perintah bahkan. Kata Allah apa? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala auha, telah mewahyukan kepadaku, telah memberikan wahyu kepadaku. Untuk apa? Antawadhu, agar supaya kalian semua bertawadhu, bersifat tawadhu, merendahkan hati kalian. Kalau udah saling tawadhu, apa selanjutnya? Hatta la yafkhara ahadun ala ahadin, sampai kalau udah saling tawadhu, saling melepaskan diri, nggak ada yang sombong, nggak ada yang merasa paling benar, paling tinggi. Hatta la yafkhara ahadun ala ahadin, sehingga tidak ada seseorang yang membanggakan dirinya terhadap orang lain. Kalau sudah sifat tawadhu. Ini kalimatnya kayaknya gampang ngucapinnya, tapi berat. Maka berusaha. Ya, pembahasan ini ngingetin diri kita, saya semuanya untuk berperilaku tawadhu. Ya. Apalagi kita orang yang sering duduk di majelis ilmu, dekat sama ulama, kita berusaha tawadhu, ya. Tawadhu itu adalah merendahkan hati kita. Tidak ada yang kita sombongkan, banggakan di hadapan orang lain. Wala yabghi ahadun ala ahadin. Kalau udah saling tawadhu, merendahkan hati, bukan saja nggak sombong, bukan saja nggak bangga, la yabghi, maka seseorang tidak akan berbuat zalim, al-bigha, yaitu berbuat zalim. Hatta la yabghi ahadun ala ahadin. Kenapa ada orang berbuat zalim, merendahkan orang lain? Karena dia merasa tinggi, menganiaya, menzalimi orang, tidak menghargai. Efeknya, akibatnya apa? Akhirnya menzalimi orang, menyakiti orang. Sebabnya karena apa? Sombong, merasa dirinya benar, merasa dirinya yang paling tua, merasa yang paling pintar, merasa yang paling kaya, merasa yang paling berkuasa, pokoknya yang paling-paling dah gitu. Ya, paling-paling lain lagi deh tuh. Ya, benar-benar. Nah, ini hadis ya yang memerintahkan kepada kita untuk bersifat tawadhu. Nah, kita lihat di dalam syarah. Wal mubahah bil makarim wal manaqib min hasabin wa nasabin wa ghairi dzalik sawan kana fihi aw fi abaihi la yubahi. Ya. Jadi tidak membanggakan karena nasabnya, karena keturunannya,
Tapi jangan berarti lalu dikatakan habaib itu terputus, ya, dikatakan nggak benar, salah. Ya, orang yang mengatakan bahwasanya keturunan Rasulullah habaib itu adalah terputus nasabnya, enggak. Hadisnya sahih, ya. Di dalam kitab disebutkan setiap nasab itu nisbatnya kepada bapak. Kita binnya ke bapak kita kan. Yang perempuan pun bintinya bin bapaknya. Illa itrati, kata Nabi. Kecuali keturunanku, nasabku, kata Rasulullah. Maka keturunanku, nasabku adalah dari Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Sayyidah Fatimah menikah dengan Sayyidina Ali bin Thalib, melahirkan 2 anak, Sayyidina Hasan dan Husain. Nah, lahir terus sampai di kalangan para habaib yang ada di bersama kita, berhidup bersama kita, itulah keturunan Rasulullah SAW. Jadi ini udah harga mati, ya, jangan terkecoh, jangan terpedaya dengan ucapan orang-orang yang mau merendahkan dan menghinakan keturunan Rasulullah SAW. Itu takut bala, ya, bala. Bagus nggak sambar geledek tuh dia ngomong gitu, ya. Masih ngomong aja kan, bagus nggak sambar geledek gitu, ya. Nah, karena kalau udah merendahkan keturunan Rasulullah itu udah bukan siapa lagi, udah, ya. Alhamdulillah, nanti yang turun langsung kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita hormat kepada keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kata Nabi apa lagi? Ma naqasat shadaqatun min mal. Tidaklah sedekah itu mengurangi dari harta. Ma naqasat shadaqatun min mal. Dalam hadis lain, ma naqasa malun bi shadaqatin bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Tidak akan berkurang harta dengan disedekahkan, justru akan bertambah, akan bertambah, akan bertambah. Ini fadilah sedekah, ya. Yang kedua, wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan. Kalau mau diartiin yang enaknya, ma zadallahu 'izzan bi'abdin alladhi ya'fu. Allah tidak akan menambahkan kepada seseorang, kepada seorang hamba, bi'afwin, dengan sebab dia memaafkan saudaranya, memaafkan, ya. Ini di sini katakan bi'afwin amman jana alaihi, dari orang yang menzoliminya, orang yang mencacinya, orang yang memfitnahnya, kita maafin. Sebab ini katanya jaminannya, ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan, melainkan pasti akan Allah tambahkan orang yang memaafkan itu izz, apa? Kemuliaan. Jadi kita maafin orang itu akan lebih mulia di sisi Allah. Biarin orang kata apa, teman kita ledekin, lu mau aja maafin dia. Biarin tuh, itu omongan yang nggak benar. Ketika kita mau memaafkan orang, ketahuilah, nih jaminannya, ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan. Allah akan menambahkan kemuliaan, kehormatan orang yang mau memaafkan orang lain. Itu maksudnya, ya. Illa 'izzan. Ya. Kemuliaan yang Allah berikan kepada orang yang memaafkan, bersifat pemaaf, qila fid dunya wa qila fil akhirah. Jadi dua, dunia kita terhormat, akhirat pun kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kita hati yang luas, kemudian kita mau minta maaf dan memaafkan, maka itulah jaminan orang yang insya Allah husnul khatimah. Kita tinggal nungguin mati doang. Apaan yang kita mau banggain, ya? Nggak ada yang kita banggain, kecuali semuanya pasti kita akan meninggal. Meninggalnya kita, udah minta maaf, meninggalnya kita memaafkan orang lain, itu, ya.
Jadi apa-apa memang kata Nabi ingatnya mati. Gampang itu, apalagi masalah keras hati. Hatinya keras, susah maafin ataupun nggak mau minta maaf. Keras hati, ingat mati gitu dong. Aksiru dzikra hazimil ladzat. Ingetin, banyakin oleh kalian ingat mati itu, suruh banyakin. Ya. Ketika mau maksiat, hati merasa mulai keras, tambeng, bader, ya, gelap, berat banget. Nah, ya. Ini kita maafkan orang lain. Gitu. Jadi itu merupakan ciri orang-orang yang insya Allah meninggalnya husnul khatimah. Wa ma tawaddu'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Ingat, kalau kita memaafkan orang lain, maka kemuliaan akan Allah berikan dunia akhirat. Tapi kalau tawadhu, khusus lagi. Wa ma tawaddu'a ahadun lillah. Dan tidaklah seseorang bertawadhu, bersifat tawadhu. Tahu sifat tawadhu? Tadi merendahkan hatinya. Tapi tawadhunya lillah. Ada kan tawadhunya di depan orang doang. Nurul pura-pura baiknya di depan orang doang. Berarti tawadhunya bukan karena Allah. Disuruhnya karena Allah. Ketika karena Allah benar-benar dia merendahkan hatinya di hadapan orang lain, maka itu sebenar-benarnya tawadhu. Nah, kalau udah seperti itu, illa rafa'ahu Allah. Tidaklah seseorang bertawadhu karena Allah, melainkan pasti Allah angkat derajat orang ini. Terangkat sama dunia dan akhirat. Bukan di akhirat doang, tapi di dunia pun akan terangkat. Banyak contohnya udah. Dari contoh para anbiya, contohnya langsung Sayyidul Anbiya Nabi Muhammad SAW dicaci, dimaki dalam dakwahnya, nggak usah jauh-jauh dah. Ya, contoh qudwah hasanah dulu, uswah hasanah dulu, yaitu Rasulullah SAW dengan sifat tawadhu'nya, dengan sifat rendah hatinya. Ketika dakwah di kota Taif pertama kali sebelum hijrah, apa? Malah diapain? Dicaci, dimaki, dilemparin batu. Maka beliau merendahkan. Kalau beliau berkata, kayak kita, lu nggak tahu gue siapa? Tapi Rasulullah nggak begitu. Bahkan yang turun bukan manusia lagi, bukan ormas lagi yang nawarin. Itu dikit-dikit ormas kebangga kan gitu. Malaikat Jibril yang pertama turun ya Allah. Di mana tuh? Di Qarnul Manazil. Kalau kita miqat umrah, miqat dari arah Taif mau bikin umrah, nanti miqatnya di Qarnul Manazil. Itu alhamdulillah kemarin kalau kita udah kemarin 2 kali umrah, yang terbaru yang kemarin kita dari Taif bikin umrah, maka miqatnya di Qarnul Manazil itu padang. Yang artinya tuh tanah lapang luas, masjidnya gede banget. Ya. Nah, disitulah Qarnul Manazil, tempat Nabi lagi istirahat, ditawarin turun tuh malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, maukah aku perintahkan kedua penjaga gunung ini untuk menimpakan penduduk Taif yang telah melemparkanmu, mencaci dan memakimu? Kata Nabi, lah, jangan. Ini bagian tawadhu. Ya, aku berharap uridu. Ya, aku berharap ayyukhrijallahu min aslabihim man yattaqillah. Aku berharap Allah keluarkan dari tulang rusuk mereka. Artinya apa? Keturunan mereka nanti orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau dimusnahkan habis. Nggak ada yang menyembah Allah, maka biarin dulu kata Nabi. Ya. Nah, ini tawadhu. Nah, maka terangkat terus dakwah, pindah ke kota Madinah atas perintah Allah, berdakwah. Yang tadinya di Mekah luar biasa, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, keras banget, ya, begitu sangat kerasnya, begitu sangat galaknya, ya, menindas. Tapi begitu Nabi tahan, merendahkan hatinya, dakwahnya di kota Madinah luar biasa. Ya, terangkat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa an Anas radhiyallahu anhu annahu marra ala subyan. Nah, ini hadis-hadis yang menggambarkan tentang tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an annahu marra ala subyan fa sallama alaihim. Satu hari katanya, kata Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an,
beliau cerita, annahu marra ala subyan fasallama alaihim. Satu hari Sayyidina Anas bin Malik lagi lewat jalan melewati subyan, anak kecil. Riwayat lain ghilman, anak panggung, ya. Ada sobi, anak kecil. Al-ghulman di atas itu anak tanggung, ya. Mungkin udah balik di atasnya. Dua riwayat katanya. Sehingga Anas lagi jalan lewat anak kecil. Assalamu alaihim. Sehingga Anas bin Malik ngucapin salam. Ngucapin salam ke siapa? Anak kecil yang lagi pada main, yang lagi pada duduk. Nanti dibahas tuh kenapa seperti itu. Ada hikmahnya sampai gitu. Wa qala, dan beliau berkata ketika ada yang bertanya, kenapa kau mengucapkan salam kepada orang yang lebih kecil umurnya, lebih muda darimu ya Sayyidina Anas? Kata Sayyidina Anas bin Malik apa? Qal kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan itu juga, karena Sayyidina Anas pernah melihat Nabi mengucapkan salam kepada sekelompok anak kecil. Nah, di sini disebutkan kapan? Karena Rasulullah SAW di dalam syarah yazuru Ansar itu. Jadi pernah satu hari Nabi lagi berziarah ke suku Ansar di kota Madinah, ya. Fayusallimu ala sibyanihim. Sayyidina Anas ngikut di belakangnya. Ada anak kecil, Nabi yang pertama kali ngucapin salam. Fayusallimu alaihi ala sibyanihim. Nabi ngucapin salam kepada anak kecil mereka tuh dari suku Ansar. Wa yamsah ru'usahum, Nabi usap kepala mereka. Ya. Wa yad'u lahum, dan Nabi doain mereka, ini anak-anak kecil. Nah, yang dilihat itulah oleh Sayyidina Anas sebagai sifat tawadhu'nya Rasulullah. Coba kalau kita yang lihat anak kecil, bocah, dia dong yang salam duluan, atau enggak dah? Enggak seperti itu misalnya. Ada anak yang kita yang tuaan, ada yang mudaan. Jangan, salah. Kalau kita, nah dia mudaan, masa gue yang tuaan salam? Salah. Bahkan kalau dalam hadis salam, ketika dua orang bertemu, ma min muslimain yaltaqiyan, tidaklah dua orang muslim bertemu, kemudian berjabat tangan, beryawayatasawfahan, mengucapkan salam, kecuali turun kepada mereka 100 rahmat. Nah, 100 rahmat dibagi dua, tapi dibagi duanya enggak 50-50. Is'una lil badi wal 'ashrah lil musafah. 90 rahmat untuk yang pertama kali ngucapin salam. Mau lihat dia yang salah, apa yang benar, apa yang tuaan, apa yang mudaan. Jadi gitu. Jadi dalam konsep ifsya'us salam, menyebarkan salam itu enggak nungguin kita yang lebih tua lalu kita gengsi, jangan, ya. Syariat itu enggak mengajarkan seperti itu, tapi justru yang paling pertama kali ngucapin salam itulah yang paling mulia. Itulah yang Nabi kerjain, yang Nabi contohkan. Bahkan Nabi mengucapkan salamnya kepada anak kecil, ya. Ini bisa kita contohin, anak-anak ya sekolahan, kita guru, ya kan, anak-anak lagi pada duduk, ya, assalamualaikum, yang kita, aku guru lewat aja dah, tinggi banget tuh gurunya itu, ya, jangan. Ada, ya mungkin ini cara baru, ya artinya yang ayo kita mulain daripada akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nih, ya, jadi ketika Sayyidina Anas melakukan itu juga, beliau menjawab, sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah melakukan itu juga. Nah, kenapa katanya tadi? Hikmahnya, ada hikmahnya. Yang pertama, tarbiyatul adab, mengajarkan adab etika kepada anak-anak ini, supaya yang pertama mereka mengucapkan salam, menyebarkan salam. Kalau Rasulullah aja salam kepada mereka, maka nanti mereka akan berpikir, oh iya,
saya juga akan menyebarkan salam atau mengucapkan salam kepada orang lain. Ya, ini diantara hikmah mengajarkan adab etika kepada mereka. Ya, nanti pun mereka juga akan mau mengucapkan salam kepada orang tuanya, kepada yang lebih tua, atau kepada yang lebih kecil lagi. Gitu. Muttafaqun alaih. Wa anhu, dan juga hadis berikutnya diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik. Wa anhu itu qala, kata Sayyidina Anas bin Malik, qala in kanat, in di sini mukhaffafah min ats-tsaqilah, bukan apabila innya, tapi ai innahu, kata Sayyidina Anas, sesungguhnya ada seorang budak perempuan dari budak-budak perempuan yang ada di kota Madinah. Ngapain tuh budak perempuan ini? La ta'khudhu biyadin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang tuh budak perempuan ke hadapan Rasulullah, ya. Kemudian mengambil tangan Nabi. Nabi tahu dia seorang budak, ya. Fatantaliqu bihi. Kemudian tangan Nabi dibawa, direndeng, dituntun. Kemana aja pergi, Nabi ngikutin. Haitsu sya'at. Sekiranya nih budak pergi kemana, ngikutin aja, Nabi ngikutin, karena tangannya dipegang sama budak. Nabi dipegang tangannya sama budak perempuan, Nabi ngikutin. Tapi dalam konteks ini mungkin mau kemana, mungkin diikutin. Apa maknanya? Nabi tidak sombong. Budak, kalau bahasanya sekarang majikan sama pembantu, lu kan pembantu, doh ngomong begitu aja tuh, itu kan kalimat sombong, nggak boleh. Itu kan bawahan aneh. Nah, itu sama juga kalimat sombong. Nah, Nabi nggak melakukan itu, tidak mengajarkan sombong, tapi justru bahkan jangan baru begitu, dipegang tangannya dibawa budak, Nabi ngikut. Artinya Nabi mengikuti apa yang menjadi kemauan daripada umat Islam, meskipun dia adalah orang yang rendah derajatnya seperti seorang budak. Rawahul Bukhari. Udah ya, sampai situ ya, udah Isya ya. Allahu taala a'lam bissawab. Mudah-mudahan dengan kajian sifat tawadhu, contoh-contoh dari hadis Rasulullah, Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita, nurnya Nabi masuk ke dalam hati kita, sehingga kita memiliki hati yang luas. Dengan hati yang luas ini, maka kita berusaha sedikit demi sedikit bersifat tawadhu. Ya, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.